Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat. Dalam pertemuan di Pentagon itu sejumlah hal dibahas dengan benang merah tentang diplomasi dalam bidang pertahanan. Lalu apa oleh-oleh penting dari Prabowo yang dibawa dari Amerika Serikat? Benarkah ada hal lain yang dibahas selain tentang pertahanan? Laporan utama hadir dengan tajuk Pulang dari AS, Prabowo bawa apa? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat dalam lawatan 4 hari pertengahan Oktober lalu. Dalam pertemuan di Pentagon itu, sejumlah hal dibahas dengan benang merah tentang diplomasi Indonesia-Amerika Serikat dalam bidang pertahanan. Lalu apa oleh-oleh penting Prabowo yang dibawanya dari Amerika Serikat? Oleh yang paling penting bagi Indonesia tentu adalah tadi Amerika Serikat berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan dengan Indonesia. Di sisi lain mereka juga berkomitmen untuk terus membantu upaya memodernisasi pertahanan Indonesia, khususnya modernisasi militer Indonesia, alutsista dan sebagainya, dan sekaligus meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara yang terbuka dengan berdialog, sebut begitu, dengan banyak negara termasuk Amerika Serikat, baik itu berdialog terkait dengan demokrasi, terkait dengan isu-isu pertahanan, isu-isu geostrategis dan geopolitik dengan negara-negara manapun. Jadi ini sekaligus meneguhkan bahwasannya Indonesia adalah negara yang terbuka dengan doktrin politik bebas aktif yang terus dipegang dengan teguh, dan kita tidak akan pernah terlibat aliansi militer dengan manapun. Wilayah Indonesia yang strategis tentu menjadi kartu penting bagi Amerika Serikat dalam hal pertahanan kawasan. Adakah hal lain yang kemungkinan dibahas dalam pertemuan itu, selain tentang pertahanan kedua negara? Mungkinkah ada agenda politik antar kedua negara yang juga dibahas? Jadi kalau kita lihat, Indonesia itu kan secara geopolitik punya lokasi dan posisi strategis yang membuat banyak negara besar, misalnya great power, salah satunya Amerika Serikat, juga China, juga termasuk mungkin Rusia, dan di masa lampau adalah Uni Soviet, itu selalu melihat Indonesia dalam posisi yang sangat penting. Jadi tanpa terkecuali, apalagi Amerika Serikat di era sekarang sangat membutuhkan peran Indonesia. Tapi catatannya adalah tadi, Indonesia memang selalu dianggap penting oleh negara kuat manapun dengan posisi strategisnya, terus kemudian juga kekayaan alam yang kita miliki, juga kemudian jumlah demografi yang kita punya dengan model demokrasi terbesar di Asia Tenggara, juga kemudian salah satu model demokrasi di negara-negara mayoritas Muslim. Jadi memang Indonesia akan selalu dilihat sangat strategis oleh kekuatan manapun, termasuk tentunya Amerika Serikat. Dan bukan hanya tema pertahanan. Meskipun yang diundang adalah Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, pasti dibahas hal-hal selain pertahanan. Jadi dalam sebuah kunjungan kenegaraan, kita tidak bisa melihat hanya seorang sosok Bapak Prabowo Subianto, tapi Bapak Prabowo sebagai perwakilan pemerintah. Jadi kunjungan itu sangat strategis karena dinilai sebagai sebuah kunjungan kenegaraan pejabat negara. Dan karena itu pasti Bapak Menhan Prabowo Subianto juga tidak hanya akan membahas masalah pertahanan saja, akan juga dibahas tema-tema lain termasuk ekonomi, termasuk kerjasama strategis lainnya. Jadi selain pertahanan, diplomasi pertahanan, industri pertahanan terkait dengan alutsista, itu pasti juga akan dibahas tema-tema lain termasuk politik ya, dan politik kawasan gitu. Jadi
Tentunya kunjungan ini sangat berharga untuk penguatan bilateral dua negara, juga kemudian penguatan posisi kedua negara di kawasan. Lalu apa arti penting kunjungan Menteri Pertahanan dalam lawatan ke Amerika Serikat kali ini? Benarkah Prabowo memainkan kartu diplomasi yang cukup penting untuk negeri Paman Sam itu? Ya, saya pikir dari kunjungan Pak Prabowo kali ini kan memang ada beberapa diplomasi yang perlu ditingkatkan antara Menteri Pertahanan yang tentunya merupakan delegasi resmi pemerintah ya, untuk coba membangun sinergi dengan pemerintah US atau Amerika Serikat dalam rangka mendukung beberapa diplomasi kita di bidang pertahanan, terutama pemenuhan kebutuhan alutsista ya, baik itu pesawat tempur, kapal selam ya, kemudian kapal patroli, persenjataan ya, dan lain-lain yang tentunya kita sangat membutuhkan dukungan dari Amerika untuk bagaimana bisa melakukan modernisasi alutsista di dalam negeri. Lalu benarkah dalam kunjungan kali ini diprediksi Prabowo juga membidik sejumlah jet tempur untuk dibeli, salah satunya F-35. Apa pula dampak penting atas kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat dalam strategi pertahanan kawasan? Banyak dampaknya. Kalau dari faktor alutsista misalnya tadi saya berharap misalnya yang saya tahu ya, Osprey F-22 itu ingin sekali dibeli oleh Pak Andika Perkasa, ya kan? Jadi dampak bahwa kita akan memiliki Osprey itu bisa saja terjadi, ya kan? Kemudian generasi F-16 terakhir mungkin saja nggak blok F-21D itu juga sudah dibahas, mungkin saja kita bisa miliki. Dampak berikutnya yang saya berharap adalah karena kita kedekatan antara pihak kita dan Amerika Serikat tadi dalam aspek pelatihan, pendidikan, trainer untuk defense management, kemudian juga better alutsista management, saya rasa itu akan bisa dicapai. Tapi yang harapan saya yang paling besar adalah sebenarnya, dan ini saya nggak tahu, kalau ini saya nggak dapat reportnya, adalah apa yang dibicarakan oleh Pak Menhan sebenarnya dengan Amerika Serikat bicara tentang keseimbangan kawasan. Karena begini, boleh saja Amerika khawatir tentang Cina, boleh saja Cina khawatir tentang Amerika. Tapi in the middle of it, Indonesia itu di tengah-tengah. Dan Indonesia terus terang saja dia harus, kalau memang terus akan bermain dengan posisinya sebagai non-alignment, maka dia harus balance keduanya. Dan itu tuh nggak mudah, ya kan? Diperlukan strategi dan politik luar negeri yang canggih dan advance dan berani, ya kan? Dan diperlukan juga strategi pertahanan yang mumpuni.